Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita pahami dan tentunya bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian juga para sahabat, kemudian juga orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini kajian rutin Jumat malam pekan pertama dan pekan ketiga, yaitu tentang kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab yang ditulis ulang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada malam hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana ini adalah bab yang ke-31 dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita merujuk ke kitab induknya, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ini adalah bab yang ke-37. Ini bab yang ke-37. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini beliau memberikan judul Babu silati dzirrahimi al-musyrik wat tahdiyah.
yaitu bab menyambung tali silaturahim ya kepada kerabat, yang mana kerabat ketika itu ya musyrik ya, atau dia non-Islam. Kemudian juga memberikan hadiah kepada mereka. Ya, jadi bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hukumnya kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat yang musyrik dan kita memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau membawakan hadis, ya kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-52 dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian dalam kitab induknya ini adalah hadis yang ke-71. Ya, kalau antum melihat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah hadis yang ke-71. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ra'a Umaru hullatan siyara'a faqala. Suatu ketika Umar dia pernah pergi bersama Nabi. Kemudian ketika itu dia melihat dagangan yang sedang dijual, yaitu berupa kain atau pakaian. Yang mana pakaian tersebut itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Kemudian di sana ada garis-garisnya. Dan tentu ini adalah barang yang mewah, ya. Sudah pernah melihat ya kain sutra ya? Belum ya? Sama, ya. Kita hanya mendengar, ya. Tapi yang jual kain insya Allah paham ya tentang kain sutra. Tapi ketika itu Umar, beliau bersama Nabi yang mulia SAW, beliau keluar. Dan ketika itu mendapati ada orang yang ya berjualan, yang dijual adalah kain, ya, yang mana kain tersebut adalah berbahan sutra, ya tentunya sutra asli ya, bukan yang palsu. Kemudian kemudian Umar berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi. Kata Umar, ya, dia berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya engkau beli pakaian ini ya Rasulullah? Ya, ini pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, ini berbahan ya pakaian yang mewah. Ya. Kemudian kata Umar, falabistaha yaumal jumu'ah. Kemudian nanti ya Rasulullah, setelah kau beli pakaian ini, ya nanti kau bisa pakai ketika hari Jumat. Ya, ketika akan melaksanakan salat Jumat, kau bisa pakai pakaian tersebut. Ini pakaian yang mewah. Ya. Kemudian walil wufudi idza atauka. Kemudian juga ya Rasulullah, pakaian ini selain kau bisa gunakan nanti untuk ya salat Jumat, pada hari Jumat kau bisa pakai pakaian tersebut yang terbuat dari sutra ini. Kemudian juga nanti engkau bisa menggunakannya ketika engkau menjamu tamu-tamu yang datang kepadamu. Ya, karena tentu banyak atau sering utusan-utusan itu datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin dengan membawa berita atau mungkin yang lainnya. Maka kata Umar, alangkah baiknya kalau engkau beli pakaian ini ya Rasulullah, ya selain nanti kau pakai di hari Jumat, nanti juga kau gunakan untuk ya menjamu tamu-tamu yang datang kepadamu, ya, atau utusan-utusan yang mereka datang kepadamu. Kemudian kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Umar,
innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah. Wahai Umar, sesungguhnya dia, yaitu orang laki-laki yang memakai pakaian ini, maksudnya adalah pakaian sutra tersebut, ya, maka nanti di akhirat dia tidak punya tempat, ya, dia nggak punya bagian nanti di akhirat, ya. Artinya dia tidak akan mengenakan pakaian sutra nanti di akhirat, ya, karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat, ya, pada hari kiamat nanti adalah orang-orang mereka mengenakan yaitu pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Namun kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekiranya pakaian tersebut dipakai di dunia, nanti di akhirat tidak dipakai lagi, ya. Dia nggak punya bagian tersebut. Artinya apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang untuk, ya, mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Nabi mengajarkan kepada Umar bahwasanya tidak boleh, ya, laki-laki itu mengenakan pakaian yang dia terbuat dari sutra, ya. Kemudian summa uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Kemudian selang beberapa hari, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hadiah, ya. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yaitu mendapatkan hadiah, dan ini diantara kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sering mendapatkan hadiah, tapi juga Nabi sering memberikan hadiah, ya. Dan hadiah yang didapat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah hulalun, yaitu kain-kain yang terbuat dari sutra. Jumlahnya tidak satu, banyak. Ya, dapat hadiah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa ahda ila Umar minha hullatan. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika Nabi mendapatkan hadiah kain tadi, ya, ada beberapa jumlahnya, ada banyak yang itu terbuat dari sutra. Tentu ini adalah pakaian yang mahal, ya. Berapa harganya? Ada yang jual sutra? Nggak ada, ya. Ini adalah pakaian yang tentu pakaian yang mahal, ya. Maka satu kain tersebut kemudian dihadiahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi berikan kepada Umar. Kemudian faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian ketika Umar dia mendapatkan hadiah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia dapat kiriman kain sutra tadi, kain yang mahal. Maka ketika itu Umar kaget. Iya. Kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberiku, ya, kain tersebut? Ya, bukankah dahulu dia, ya, telah melarang? Kemudian faja Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'atha ilayya hadhihi. Ya Rasulullah, engkau telah memberikan hadiah kepadaku kain sutra ini. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Sedangkan sebelumnya aku telah mendengar darimu ya Rasulullah bahwasanya engkau melarang seseorang, itu seorang laki-laki, mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Tapi kenapa kau berikan kepadaku ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi ia katakan kepada Umar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inni lam uhdiha laka litalbasaha. Umar, aku memberikan kepadamu, aku hadiahkan kain sutra ini, pakaian yang mewah ini, bukan untuk kau pakai, ya, bukan untuk apa? Bukan untuk kau pakai. Ya, jadi Umar salah paham dia. Ini juga pelajaran Bapak Ibu, ketika ada mungkin titipan kepada kita, harus dijelaskan dulu.
tanya secara detail ini untuk siapa. Ya, jangan nanti kita sudah semangat terima, ternyata itu titipan. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innama ahdaituha ilaika litabi'aha au litaksuaha. Akan tetapi wahai Umar, aku hadiahkan kain ini untukmu, ya. Nanti bisa kau jual, ya. Kau bisa dapat uang dari situ, atau mungkin kau bisa berikan hadiah kepada yang lainnya, ya. Atau ini bisa kau berikan kepada yang lainnya. Kemudian fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikin. Kemudian setelah Umar faham, ya, bahwasanya Nabi memberikan hadiah, ya, kain sutra tadi bukan untuk dia pakai, tapi ya bisa ya dia jual, atau mungkin dia bisa berikan kepada yang lainnya. Ya, maka setelah itu Umar, kain tersebut yang dia dapat hadiah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia berikan kepada saudara seibu yang ketika itu ya dalam keadaan musyrik. Ya, Umar berikan hadiah ya kepada saudaranya, saudara seibu, namun beda ayah. Ya, namun beda ayah. Itu diberikan oleh Umar tersebut. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini ya adalah hadis yang sangat mulia, yang tentu memberikan banyak pelajaran kepada kita, khususnya itu berkaitan tentang menyambung tali silaturahim kepada keluarga kita yang masih ya musyrik. Ya, mungkin hari ini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada di antara kita ya mungkin orang tua, kerabat, ya kakak atau mungkin adik kita, ya, yang mana ya mungkin hari ini mereka ya belum ya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan hidayah Islam. Ya, kita doakan semoga mereka ya mendapatkan hidayah Islam. Lalu bagaimana sikap kita bersama mereka? Ya, apakah tetap kita menyambung tali silaturahim? Apakah kita boleh ya kemudian memberikan hadiah kepada mereka? Ya, maka hadis ini adalah jawabannya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekalipun kerabat kita ya mereka masih non muslim, ya, maka tetap kita ya menyambung tali silaturahim. Ya, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya, tetap kita memberikan apa yang kita mampu untuk mereka tersebut, seperti yang dilakukan oleh Umar kepada saudara yang bernama Utsman. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ya Al-Adab Al-Mufrad. Di antara faedah atau fiqhul hadis ya yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari tadi Bapak Ibu, bahwasanya yang pertama yaitu tahrimul harir 'ala rijal wa ibahatuhu lin-nisa, yaitu diharamkannya bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, ini tidak boleh. Adapun wanita, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu apa? Maka itu diperbolehkan. Itu yang dimaksud adalah sutra yang sebenarnya. Ya, saya juga wallahu a'lam seperti apa bentuk kain sutra kita juga tidak tahu. Ya. Ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Harrima libasul harir wadh-dhahab 'ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diharamkan yaitu mengenakan pakaian yang terbuat dari harir, dari sutra, ya. Kemudian juga tidak boleh bagi laki-laki itu mengenakan emas, zahab, ya. Dari umatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh perempuan laki-laki jadi memakai pakaian dari sutra dan juga mengenakan emas.
cincin, kalung, ya, atau mungkin yang lainnya yang terbuat dari emas, ya perhiasan ya. Ya, ini tidak boleh bagi laki-laki. Ya. Wa uhilla li inathihim, dan dibolehkan itu bagi wanita. Ya, karena itu bagian daripada apa? Cara, yaitu wanita dia berhias. Ya, dan ini juga pelajaran bagi para wanita, ya, bagi para istri atau mungkin calon istri, ya hendaknya dia ketika berpakaian hendaknya mengenakan pakaian yang baik. Ya, terutama ketika ya suaminya datang. Ya. Mungkin pulang dari kerja atau yang lainnya, maka hendaknya dia berpakaian dengan pakaian yang baik, dia berhias. Ya. Tetapi berhiasnya seorang wanita yaitu untuk suaminya, ya bukan untuk kemudian dipamerkan, diperlihatkan kepada banyak orang. Ya. Jepret sana, jepret sini, posting, enggak. Ya, tapi kecantikan akan seorang wanita itu hanya untuk suaminya atau untuk calon suaminya. Ya, maka jangan kemudian diobral. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ada hadis yang lain yang menunjukkan akan keharaman yaitu harir bagi laki-laki, yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu, ya, atau lam yalbasuhu fil akhirah. Barang siapa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengenakan yaitu sutra, ya, mungkin sutra yang halus atau mungkin yang kasar, ya dua-duanya tidak boleh. Ya. Maka barang siapa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia mengenakan di dunia, nanti di akhirat dia tidak ya lagi mengenakan akan sutra tersebut. Ya, dan sutra ini adalah pakaian, ini di antara nikmat, ya, di akhirat nanti. Ya. Ini adalah pakaian yang itu merupakan kenikmatan, ya, bagi penduduk akhirat nanti, itu pakaian yang terbuat dari sutra. Tapi kalau dia pakai di dunia, di akhirat dia tidak pakai lagi akan pakaian tersebut. Oleh karena itu, ya, mungkin ada di antara kita yang pakaian kita yang terbuat dari sutra, ya, atau mungkin kita biasa mengenakan pakaian tersebut, maka kita tinggalkan. Ya, maka kita tinggalkan, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ini masih faedah yang pertama, ya, yaitu wa ibahatu ihdaihi wa ibahatu akhdhi thamanihi. Dan boleh sutra tersebut ya kita jadikan dia sebagai hadiah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga kita ya perjualbelikan, boleh. Ya. Boleh itu apa? Dijual. Ya, sebagaimana ya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi katakan ya dalam hadis tadi, ya, aku beri kepada engkau yaitu Umar sutra tersebut bukan untuk kau pakai, tapi bisa kau jual atau kau hadiahkan kepada yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian faedah yang kedua yaitu jawazu ihda'i thiyabil harir ila rijal li'annaha la yata'ayyanu labsuha. Yaitu bolehnya menghadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra, ya, kita hadiahkan kepada laki-laki, ya. Karena ketika kita menghadiahkan itu belum tentu untuk kemudian dia pakai. Ya. Belum tentu untuk dia pakai. Ya. Karena ya sebagaimana kita sampaikan tadi, pakaian sutra ini tidak boleh bagi laki-laki. Ya. Ini tidak boleh bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu silakan. Ya, mungkin yang memiliki pakaian sutra silakan mungkin diberikan kepada istrinya. Ya, atau mungkin dia punya kain, ya, diberikan kepada istrinya, atau mungkin diberikan kepada yang lainnya. Ya. Karena laki-laki tidak boleh dia mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan ketika Umar, ya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Umar memberikan
sutra tersebut atau kain sutra tersebut kepada saudara seibunya tadi, ya saudara seibu tadi, ya itu bukan juga untuk dia pakai, tidak. Ya. Jadi tetap ya hukum asal, ya pengharaman tersebut itu bukan bagi seorang muslim saja, tapi juga non muslim. Ya. Ini hukum asalnya. Ya, jadi ketika Umar memberikan kepada saudaranya tersebut, ya saudara seibu tersebut, ya beda ayah, yang bernama Utsman bin Hakim, ya, itu bukan untuk dia pakai, bukan. Ya. Jadi laki-laki meskipun dia non muslim, ya tetap dia tidak boleh memakai pakaian dari sutra tersebut. Ini hukum asalnya. Ya, kalau dia ngasih kemudian untuk dipakai, ini sama saja ta'awun, dia tolong menolong, ya, ta'awun dalam keburukan, ya, atau perbuatan maksiat. Ya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini larang dalam Islam. Ya. Atau mungkin ya contoh yang lain, ya, misalnya kita memiliki atau mungkin kita mendapatkan khamar misalnya. Ya, khamar ini halal atau haram? Tergantung. Ya. Kalau khamar akhirat halal, ya, khamar dunia haram. Tetapi ketika kita punya, ya, tidak tahulah mungkin kita dapatnya dari mana, mungkin mau kita musnahkan, ya, mungkin kita sayang, akhirnya kita berikan kepada, ya mungkin keluarga kita atau teman kita yang dia mungkin non muslim. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya. Ini termasuk ya ta'awun dalam perbuatan ya dosa. Ya. Karena hukum asalnya seperti kita sampaikan tadi, ya. Dan semua yang diharamkan bagi kita itu juga diharamkan bagi ya mereka yaitu non muslim. Ya, itu diharamkan. Ya, hanya saja mereka itu yang membolehkan. Ya. Kita lihat ya firman Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ya, yang mana mereka meninggalkan syariat Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil musyrikin alladzina ya'tuna az-zakah, alladzina la yu'tuna az-zakah." Ya, kebinasaan bagi orang-orang musyrikin. Ya, kenapa mereka? Karena mereka tidak menunaikan zakat. Ya. Sekalipun mereka menunaikan zakat itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena paspornya mereka belum punya. Mereka harus masuk Islam dulu. Ya, ini sudah kita sampaikan, sering kita sampaikan. Ya, kalau kita beramal, siapapun dia beramal, tapi dia tidak dalam keadaan Islam, maka tidak akan bermanfaat amal-amalnya tersebut. Ya, dan orang-orang musyrikin ini, jadi dia binasa. Karena apa? Karena mereka tidak menunaikan zakat. Ya. Padahal sekalipun mereka menunaikan zakat, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ya, para penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka saqar, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar?" Ya. Orang musyrikin tersebut ditanya. Maka mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak mengerjakan sholat. Ya, pertanyaannya, ya, apakah kalau mereka sholat pun akan diterima oleh Allah? Tidak. Ya, karena mereka belum mendapatkan, belum memeluk agama Islam. Ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sesuatu yang sebenarnya itu dilarang bagi kita, itu juga hukum asalnya bagi non muslim itu juga dilarang. Ya. Oleh karena itu, ya, Umar dalam hadis ini dia memberikan hadiah bukan berarti nanti itu akan digunakan oleh saudaranya, itu tidak. Ya, bisa jadi mungkin dijual atau nanti diberikan kepada istrinya atau mungkin saudarinya, ya, kemudian bisa dikenakan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Faedah yang lain,
yaitu istihbabu labsi anfasil athiyab yaumal jum'ah wal 'id wa 'inda liqa'il wufud wa nahwiha, yaitu dianjurkan kita mengenakan pakaian yang terbaik ya ketika hari Jumat, ketika hari raya, dan ketika ya kita menemui ya tamu atau utusan-utusan. Ya, ini juga penting ya terkait pakaian. Ya, ketika hari Jumat, ya, maka kita kenakan pakaian yang terbaik. Ya, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Id juga demikian. Dan juga termasuk ketika kita akan ada tamu, ya, mungkin ada utusan-utusan yang akan menemui kita, maka hendaknya kita ya menjamu mereka dengan baik. Ya. Dan di antara jamuan yang baik kepada tamu kita dengan kita berpakaian dengan pakaian yang baik. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan akan tamunya tersebut. Ya, oleh karena itu ketika ada tamu, ya hendaknya kita perhatikan akan pakaian kita. Ya. Sehingga membuat tamu kita nyaman, ya, membuat tamu kita itu ya nyaman bercengkrama dengan kita, tidak terganggu dengan ya mungkin pakaian kita atau mungkin ya aroma dari ya badan kita tersebut. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini di antara ya adab Islam. Ya, ini di antara adab di dalam Islam, ya. Kemudian ya selanjutnya di antara faedah yang lain yaitu jawazu silati al-aqarib al-kuffar wal ihsan ilaihim. Itu dibolehkan ya kita menyambung kekerabatan tali silaturahim kepada keluarga yang masih ya musyrik, ya, dan boleh kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi meskipun mereka masih ya belum memeluk agama Islam, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya, tetap kita menyambung tali silaturahim, dan di antara caranya adalah ya, kita memberikan sesuatu kepada mereka atau kita dakwahi mereka ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ya telah bahas bagaimana Nabi ya meskipun Nabi dimusuhi oleh orang-orang ya Quraisy, ya tapi tetap mengajak mereka, mendakwahi mereka. Ya, mengajak mereka untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, dan ini adalah bagian daripada menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya mungkin ada keluarga kerabat kita yang masih non, ya maka tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya, ini kepada non loh. Apalagi kepada saudara kita yang sesama muslim. Ya, Ustaz kita ini beda manhaj. Ustaz kita ini beda akidah. Lah, kepada orang kafir saja, orang musyrik saja, kita harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi ini kita sesama muslim. Ya, maka hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, semoga dengan kebaikan-kebaikan tersebut ya mereka ya kemudian ya mendapatkan ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita dakwah, ya. Dakwah itu tidak selalu dengan dalil. Ya, betapa banyak orang yang tergugah hatinya kemudian dia mendapatkan hidayah Allah. Ya. Dia ya mengenal Islam, ya, atau mungkin dia hijrah dari yang sebelumnya ya tanda kutip menjadi lebih baik misalnya. Ya. Terkadang mereka bukan karena mereka mendengar dalil atau hujah-hujah yang lain, tapi karena apa? Karena akhlak yang baik. Ya, atau mungkin perbuatan baik kita atau sikap baik kita. Ya. Terkadang itu yang membuat mereka kemudian ya tersentuh ya hijrah dan yang semisalnya. Oleh karena itu orang Arab mengatakan al-ihsanu yud'iful insan. Ya. Kebaikan itu bisa membuat orang itu lemah. Ya. Jadi kebaikan itu bisa membuat orang lemah apa?
ya itu bisa ya meluluhkan hatinya yang sebelumnya keras, itu bisa menjadi lembut ya, dan bisa dia kemudian ya diharapkan dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada dakwah. Ya, dakwah itu bukan kita menyampaikan qala wa qal, ya qala Allah qala Rasul, enggak. Ya, tapi juga kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, waktu sudah habis ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bermanfaat, dan ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang tentunya ya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.